Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang masih lanjutan dari lingkaran ya. Nah, ini adalah merupakan garis singgung. Nah, garis singgung pada lingkaran ini ada dua jenis, yaitu garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Nah, sekarang kita masuk bagian yang pertama, yaitu garis singgung persekutuan luar lingkaran. Nah, ini langkah-langkah untuk melukis garis singgung persekutuan luar. Kalian bisa nanti baca langkah-langkahnya. Ini nanti boleh diikuti. Kalian harus siapkan busur untuk menggambar garisnya ya. Nah, busur dan penggaris. Nah, kalian bisa ikuti langkah 1, 2, 3, 4. Oh, maaf. 7-nya tadi kebalik ya. Nah, ini kalian bisa ikuti langkahnya. Ada 8 langkah untuk melukis garis singgung ya. Sekarang kita langsung ke perhitungannya aja. Yang pertama untuk garis singgung persekutuan luar. Ini bentuk dari garis singgung persekutuan luar. Yang mana yang disebut dengan garis singgung? Nih, FH. Garis yang menyinggung lingkaran tapi posisinya itu berada di bagian luar lingkaran ya, disebut dengan garis singgung persekutuan luar. Nah, di sini kita punya R1 itu merupakan jari-jari dari lingkaran yang besar, kemudian R2 adalah jari-jari dari lingkaran yang kecil. Nah, kemudian PQ ini merupakan pusat dari lingkaran ya, jarak antara pusat lingkaran ya. Nah, berarti untuk garis singgung persekutuan luar kita punya rumusnya, yaitu kita lambangkan dengan L sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R1 kurang R2 kuadrat ya. L itu garis singgung persekutuan luar, P itu adalah jarak antara pusat lingkaran, R1 itu jari-jari lingkaran kecil, yang besar ya. R2 itu jari-jari lingkaran kecil. Kita perhatikan contoh. Panjang jari-jari dua lingkaran adalah 11 cm dan 2 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan luarnya 12 cm, maka tentukan jarak kedua pusat lingkaran. Berarti kalau jarak antara kedua pusat lingkaran yang kita cari itu adalah nilai P. Ya. Diketahui nilai R1 itu 11 cm, R2-nya yaitu 2, garis singgung persekutuan luarnya itu tadi adalah 12. Nah, kita masukkan ke rumus. L sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R1 kurang R2 kuadrat. Nah, L itu adalah 12, ganti sama dengan akar P kuadrat dikurang R1-nya 11, R2-nya 2. 11 dikurang 2 itu hasilnya adalah 9, dikuadratkan menjadi 81. Nah, berarti kalau bentuknya udah seperti ini kan nggak bisa kita kurang langsung, karena di sini ada tanda akar. Nah, tanda akar ini untuk menghilangkannya berarti kedua ruas sama-sama kita kuadratkan. Nah, yang 12 itu dikuadratkan menjadi 144. Nah, kemudian yang ini ketika kita kuadratkan, artinya tanda akarnya hilang. Menjadi P kuadrat dikurang 81. Nah, untuk menentukan nilai P kuadrat, ya, berarti ini yang negatif 81 pindahkan. Pindahkan ke sebelah kiri menjadi positif. Nah, jadinya P kuadrat sama dengan 144 ditambah 81. Nah, jumlahkan. Hasilnya itu 225. Kalau P kuadrat itu 225, berarti P itu adalah akar dari 225. Nah, akar dari 225 hasilnya adalah 15. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Kemudian kita masuk yang bagian kedua, yaitu garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Nah, di sini juga udah ada langkah-langkah untuk melukisnya.
Kalian bisa baca langkahnya dan ikuti menggunakan busur ya untuk menggambar garis singgung. Nah, ini bentuknya. Kita langsung masuk ke perhitungannya aja. Untuk garis singgung persekutuan dalam, ini bentuk hasil akhirnya ya. Yang garis singgung persekutuan dalam itu adalah FI. Nah, garis yang menyinggung lingkaran, tetapi dia bagiannya terletak di bagian dalam. Ya, kalau yang tadi bagian luar itu menyinggung luar lingkaran aja. Kalau sekarang ini menyinggung bagian dalamnya, berarti F ke I. Nah, rumus yang kita pakai, kita bisa ubah menjadi D sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R1 ditambah R2 kuadrat. D itu garis singgung persekutuan dalam, P itu jarak antara pusat lingkaran, R1 itu jari-jari lingkaran yang besar, R2 jari-jari lingkaran yang kecil. Ya. Kita masuk ke contoh. Nah, panjang garis singgung persekutuan dalam adalah 21 cm. Kedua titik pusatnya berjarak 29 cm. Nah, jika panjang salah satu jari-jarinya ada 8,5, hitunglah panjang jari-jari yang lain. Nah, diketahui garis singgung persekutuan dalamnya 21. Berarti D sama dengan 21 cm. Kemudian kedua titik pusatnya berjarak 29. Berarti P sama dengan 29 cm. Kemudian salah satu jari-jarinya 8,5. Nah, kita misalkan dengan R1 sama dengan 8,5. Nah, masukkan ke rumus. Nilai D tadi 21. Kemudian P itu 29. Berarti menjadi 29 kuadrat. Ya, karena di sini kuadrat. Dikurang R1. R1-nya ganti 8,5. Nih, kalian ganti ya. 8,5. Nah, 29 kuadrat itu hasilnya 841. Oke. Ini maaf ya. Ini sebenarnya sama caranya dengan yang tadi, yang soal nomor 1. Untuk menghilangkan tanda akar di sini berarti kedua ruas kita kuadratkan. 21 kuadrat hasilnya itu 441. Nah, ini dikuadratkan berarti hilang tanda akarnya. Jadi 29 kuadrat itu 841 dikurang R1-nya ganti 8,5 ditambah R2 kuadrat ya. Nah, ini yang ada nilai R-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Karena awalnya negatif, pindah ke kiri menjadi positif. Ya. Nah, sama dengan 841 dikurang. Nah, ini pindahkan 441. Awalnya positif, pindah ke kanan jadi negatif. Negatif 441. Nah, kurangkan. Hasilnya itu 400. Nah, di sini masih ada kuadrat. Untuk menghilangkan kuadrat di sini, berarti 400-nya berubah menjadi akar. Ya, akar dari 400. Akar 400 itu hasilnya itu 20. Nah, ya, 20. Berarti R2 sama dengan 20. Nah, 8,5 pindah menjadi negatif 8,5. Kurangkan. Hasilnya itu 11,5. Nah, gitu cara menentukan atau menggunakan konsep garis singgung persekutuan dalam. Oke, semoga dapat dipahami. Kita cukupkan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.